Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Agus Mudofir selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 47 Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Agus pada kesempatan pagi hari ini memberikan waktu kepada saya untuk wawancara sebentar kepada panjenengan terkait tentang kasus-kasus yang mungkin terjadi di lembaga panjenengan dan juga para penyelesaian seperti itu Pak Agus. Yang pertama Pak Agus, selama ini bagaimana cara panjenengan itu untuk mengetahui apakah kasus tersebut merupakan bilinka ITK atau rujukan moral? Mungkin ada tips atau kiat-kiat tertentu yang bisa Anda sampaikan seperti itu. Baik, Bu Rini, terima kasih atas kesempatannya saya bisa diwawancarai. Pada kesempatan ini memang betul apa yang disampaikan panjenengan di lembaga kami ini memang tidak dipungkiri. Di lembaga lain pun mesti ada masalah. Masalah itu berbagai macam, mulai dari siswa di dalam pembelajarannya, dan juga mungkin ada di lingkup sekolahan, mulai dari gurunya atau mungkin di lingkungannya. Sehingga masalah-masalah yang timbul ini memang seperti yang panjenengan juga tadi ada konsep dilema etika yang di situ ada. Tetapi yang jelas ketika timbul masalah semacam ini, maka saya sebagai kepala sekolah harus meninjau atau memberikan permasalahan itu akarnya dari mana, sehingga nanti ketika ada penyelesaian masalah ini kita musyawarahkan dengan pihak dari guru, dan mungkin kalau itu bisa masalahnya itu agak pelik atau agak agak berat, kita juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, bisa komite, bisa wali murid. Ini tergantung kepada masalah yang ada di sana. Sehingga kita sebagai kepala sekolah harus memutuskan yang terbaik untuk setiap masalah yang ada. Ini Pak Agus sangat luar biasa. Jadi panjenengan berarti bekerja sama dengan semua pihak nih, baik itu guru, kemudian juga wali murid, komite, itu semuanya dilibatkan dalam penyelesaian kasus. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Agus, dalam pengambilan keputusan selama ini, bagaimana panjenengan itu menentukan apabila itu ada dua kepentingan yang sama, bagaimana Anda menentukan nilai keputusan tersebut benar berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada? Iya. Baik, Bu Rini, ketika memang kita dihadapkan masalah semacam itu, maka kita sama-sama benarnya dan juga pertimbangannya juga kita memilih A atau B, begitu maksudnya ya. Nah, tentunya ini juga kita menggali informasi tersebut, akar dari masalah ini. Kalau kita memberi keputusan yang A misalnya, kita juga harus berkonsultasi dengan semua pihak, apakah ini kalaupun itu nanti kita anggap yang terbaik daripada B, kita juga harus bertanggung jawab semuanya. Jadi elemen yang ada di sini mulai dari guru, komite, kita libatkan kalau itu kasus besar ya. Jadi kita beri wawasan kalau ini keputusan kita ambil, kita jalankan bersama dengan tanggung jawab bersama, sehingga ketika ada masalah, misalnya ada LSM yang menggugat, kita sudah siap bahwa ini keputusan bersama semacam itu. Saya lanjutkan di Pak Agus, di pertanyaan selanjutnya. Dalam beberapa kasus yang panjenengan alami di lembaga, mungkin ada beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut. Itu bisa sampaikan tantangan-tantangannya seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rini, bahwa memang di dalam keputusan yang saya ambil di lembaga kami ini memang banyak sekali tantangan yang ada di situ. Apakah nanti tantangan itu bernilai
positif atau negatif ini juga kita pikirkan semacam itu. Jadi tantangannya ada selama ini alhamdulillah bisa kita atasi. Hanya saja mungkin ke depan ketika ini masalahnya besar, maka kita harus juga hati-hati bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, sehingga keputusan yang kita ambil ini benar-benar bertanggung jawab dan bisa memberikan efek yang positif pada semua pihak, baik dari siswa, guru maupun orang tua, sehingga kedepannya tidak ada masalah seperti itu. Berarti sebesar apapun tantangannya harus dihadapi ya. Iya, betul, iya. Jadi harus ditemukan solusinya itu, meskipun nanti harus berkolaborasi dengan seluruh pihak, dengan komite, dengan wali murid, itu akan tetap dilaksanakan seperti itu. Iya betul. Jadi memang kunci dari penyelesaian masalah ini adalah satu, yaitu komunikasi sebetulnya. Jadi komunikasi yang sensitif pada semua pihak yang terkait tentang masalah itu, saya kira bisa terselesaikan. Ya, hanya saja mungkin kadang ada masalah terus tidak dikomunikasikan, akhirnya orang ketiga ikut campur. Nah ini yang menjadi masalah ke depan. Jadi memang kita berupaya, untuk lembaga saya khususnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan wali murid dan komite agar nantinya program-program ini bisa terlaksana dan tidak ada masalah yang berat begitu. Berarti alhamdulillah selalu terselesaikan dengan baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Agus, apakah Anda punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang itu berupa dinamika atau hubungan moral itu, ataukah selama ada kasus itu selalu diselesaikan pada waktu itu juga? Ya, terima kasih Bu Lili. Memang untuk SD saya ini memang SD yang kecil ya Bu Lili. Jadi saya kurang tahu ketika di SD besar ada jadwal dan sebagainya. Kalau selama ini di lembaga saya itu belum ada jadwal yang nanti ada masalah yang kita jadwalkan semacam itu tidak. Hanya saja ketika ada masalah dari Bapak Ibu guru kita langsung sharing, pada waktu istirahat kita sharing, ada masalah semacam itu kita selesaikan semacam itu saja. Berarti memang orang kalau ada kasus itu diselesaikan sama-sama. Karena memang kita berharap kalau tidak ada kasus ya bagus ya, kita berharap berjalan baik-baik saja begitu. Selanjutnya Pak Agus, ini faktor-faktor apa yang mempermudah panjenengan itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Baik, faktor-faktor yang mempengaruhinya memang banyak hal. Yang utama memang ketika kita menyelesaikan sebuah kasus ini, memang seperti yang kembali ke tadi bahwa kita memang kuncinya adalah komunikasi kepada semua pihak yang terkait tentang masalah itu, bagaimana penyelesaiannya, dan tentunya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang kita anggap bernilai positif untuk semua. Jadi kalaupun misalnya belum terselesaikan ya kita berupaya untuk berkomunikasi lagi dengan pihak-pihak yang di atasnya mungkin bisa semacam itu. Ya memang komunikasi sangat penting ya Pak. Jadi kepada wali murid, kepada guru itu memang kita komunikasi menyelesaikan masalah ya seperti itu. Ini yang terakhir nih Pak Agus ya. Dari semua yang Panjenengan sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa Anda petik atau pengalaman tertentu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ada yang dimana ada beberapa pekan yang lalu kenaikan kelas saja ya Bu. Memang ada satu siswa yang ini juga bermasalah sebetulnya, karena masuknya juga sering tidak masuk dan nilainya juga di bawah standar yang kita sepakati. Ternyata memang kalau anak ini kita tidak naikkan, maka anak ini bisa berpindah sekolah, atau bisa drop out karena latar belakang orang tua ini memang bercerai, sehingga kami dengan kawan-kawan dari Bapak Ibu guru kelas ini memutuskan untuk tetap naik saja, karena kemungkinan kalau nggak naik ini bisa berpindah ke lembaga yang lain, sehingga merugikan lagi
ini. Jadi kita upayakan ya ini termasuk mungkin dilema etika juga ya Bu. Iya, jadi memang untuk segi positifnya kan yang Iya. paling positif nih Pak yang Iya. saya diambil seperti itu nih. Ini Pak Agus. Semacam itu contohnya. Iya. Ya terima kasih Pak Agus Iya. untuk waktunya pada hari ini. Terima kasih pengalaman yang luar biasa dari lembaga panjenengan. Mungkin saya juga bisa mengambil pengalaman juga dari lembaga panjenengan dan nanti bisa saya terapkan ke lembaga saya dan semoga nanti kita sama-sama bisa memajukan lembaga kita masing-masing kan ya Pak Iya, Agus ya. iya. Ya seperti itu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Monggo Pak Iya, Agus monggo. ya. Terima kasih, Bu. Demikian wawancara saya dengan Bapak Agus Nugroho, Kepala RTI 4 Punjul, Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mufarokah, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Sukorejo, Kecamatan Karrejo, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya bersama dengan Ibu Husnulina Sika MPDI. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 2 Sembon, Kecamatan Karrejo, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan mewawancarai beliau tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah hari ini baik, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Husnul karena memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai panjenengan. Iya. Oke. Ini yang pertama Bu Husnul. Pertanyaan pertama nggih. Oke, monggo. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, yang jelas pertama kali saya akan mempelajari kasus-kasus itu dengan mencari berbagai sumber di lapangan. Nggih. Nah, supaya saya tidak salah bidik ya nanti. Nggih. Jadi saya perlu banyak informasi. Nah, setelah saya mendapatkan banyak informasi, saya akan gunakan kesimpulan awal itu untuk menganalisis dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, berarti panjenengan melakukan analisis awal gitu terhadap kasus Iya. tersebut. Apakah kasus tersebut itu masuk pada dilema etika atau masuk pada rujukan moral seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Bu Nurul. Untuk Oke. pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Saya melaksanakan dari hati dulu, Bu. Jadi saya tuh lebih suka peduli dulu. Oke. Jadi saya peduli dulu. Setelah saya peduli, saya akan berpikir manfaatnya bagaimana dari kedua kasus tersebut. Iya. Lebih banyak manfaatnya yang mana. Jadi nanti saya akan istilahnya ya menimbang ya istilahnya. Iya. Nah, seperti itu. Yang amat sangat penting lagi adalah dampak. Iya. Dampaknya perlu kita pikirkan. Iya. Ternyata dampak nanti kalau misalkan berdampak lebih panjang di belakang sana, justru kita nanti akan kerepotan. Iya. Nah, jadi begitu. Berarti panjenengan dari awal sudah melihat bagaimana dampak dari solusi yang nanti diberikan. Ya, apakah nanti akan benar-benar menyelesaikan permasalahan atau akan malah berdampak di masa yang akan datang seperti itu. Iya. Jadi luar biasa Bu Nurul. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini dalam penyelesaian kasus yang utamanya tentang dilema etika ini? Iya. Seperti biasanya Bu Rini, saya setiap kali menyelesaikan masalah itu saya tidak sendiri karena di sini adalah sebuah organisasi ya. Jadi saya juga memanggil teman-teman saya. Saya memanggil teman-teman Bapak Ibu guru, saya kumpulkan bersama, saya
faktual dan benar. Iya. Nah, baru saya melangkah ke berikutnya, yaitu saya akan memutuskan kasus tersebut yang tidak bertentangan dengan apa ya istilahnya, dengan nilai kebajikan atau peraturan nilai kebajikan ataupun peraturan yang ada. Jadi selalu berkolaborasi dan Betul. berkomunikasi dengan rekan guru seperti itu Betul, ya. Jadi iya. membentuk tim yang bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Selanjutnya Bu Guru, hal-hal apa saja yang panjenengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini? Iya, hal-hal yang amat sangat positif yang perlu diambil adalah yang berdampak amat sangat sedikit. Jadi permasalahan itu mesti ada dampaknya ya. Tetapi kita bisa memilih dari dampak itu yang paling sedikit berdampak. Nah, mungkin itu yang perlu kita pikirkan. Jadi yang tidak berdampak itu nanti lebih efektif nih dalam memberikan solusi, terutama yang mengandung dilema etika tadi nih. Karena memang dilema etika itu kasus yang sangat rumit sekali diputuskan, karena memang terkadang itu sama-sama benar ya. Kita mengambil keputusan si A itu yang B nanti dia juga benar, B padahal juga benar. Jadi kita ambil yang amat sangat sedikit dampaknya. Betul. Saya lanjutkan kemudian apakah selama ini ya, apakah selama dalam pengambilan keputusan ini adakah tantangan-tantangan yang dalam mengambil atau dalam menentukan suatu keputusan tersebut? Yang jelas tantangan mesti ada tuh. Jelas mesti ada. Yang namanya permasalahan, tantangan itu jelas mesti ada. Terus saya kalau tantangan itu tadi saya lebih kepada mengambil risiko yang sedikit. Karena apa? Kita salah mengambil saja itu nanti tantangan kita akan semakin berat. Sangat berat. Itu permasalahannya bertambah jadinya. Tidak malah menyelesaikan, tapi malah nambah masalah. Karena memang setiap kasus apakah itu besar atau kecil selalu ada tantangan tersendiri di dalamnya. Dan itu menjadi suatu motivasi mungkin bagi rekan-rekan untuk menyelesaikan. Rekan-rekan. Saya sebagai pemimpin. Ini luar biasa. Kemudian apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus, atau mungkin Anda menyelesaikannya pada waktu itu juga di tempat itu? Kemudian kalau memang ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Selama ini saya tidak pernah membuat jadwal ya untuk menyelesaikan kasus. Karena kalau misalkan kita buat jadwal ya mungkin kasus ini jadwalnya besok dikerjakan. Nah, ini seumben dan sebagainya. Itu nanti menurut saya yang ini sudah ada update, mau kita lakukan penyelesaian permasalahan, sudah datang lagi yang baru. Betul, itu nanti akhirnya bertumpuk-tumpuk. Kita bahkan tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Nah, itu akan menjadi suatu bom di belakang sana. Berarti memang setiap ada kasus kalau bisa langsung diselesaikan. Luar biasa, karena daripada merembet terlalu panjang kasus tersebut, lebih baik diberikan solusinya pada waktu langsung diadakan solusi, langsung selesai. Dan juga kita juga tidak menginginkan kita dapat kasus yang setiap hari. Seperti itu. Maunya kita ya lempeng-lempeng saja, kasus seperti itu. Tapi karena suatu lembaga, apalagi lembaga pendidikan pasti ada ya buku seperti itu. Ini buku berarti langsung diselesaikan dan langsung diberikan solusinya begitu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Guru, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah panjenengan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang mengandung dilema etika yang tadi? Yang jelas saya dalam pengambilan keputusan dibantu oleh teman-teman saya yang sudah saya sampaikan depan tadi. Jadi saya memanfaatkan kru saya, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, kalau misalkan saya manfaatkan seperti itu, seandainya saya tidak manfaatkan, mungkin saya akan memecahkannya
agak berat Bu. Oke. Tetapi dengan saya dibantu oleh teman-teman, itu mereka berpendapat ini, berpendapat itu dan lain sebagainya. Nah. Itu akan mempermudah saya berpikir untuk Oke. menyelesaikan permasalahan itu seketika. Oke, jadi solusi itu didapatkan dari masukan-masukan rekan Dari guru teman-teman, seperti iya. itu ya. Karena memang diselesaikan bersama dengan cara musyawarah tadi ya. Iya. Jadi semuanya akan memberikan solusi dan nanti akan dipilih solusi yang terbaik seperti itu ya. betul, Oke. betul, Oke, luar biasa Bu. Wawancara kita hari ini Iya. sangat gayeng. Saya jadi bisa apa ya mengambil pelajaran dari lembaga panjenengan yang mungkin nanti Iya. bisa saya sharing ke lembaga saya. Nggih, seperti itu. monggo, monggo. Nggih, nggih. Nggih. Ini yang terakhir Bu Kusnul nggih. Nggih. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi nggih, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dan pengalaman apa ya dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, yang jelas dalam memutuskan suatu masalah itu kita tidak boleh serampangan, Oke. kita tidak boleh gegabah. Oke. Nah, maka dari itu saya perlu berkolaborasi dengan teman-teman saya Oke. untuk menyelesaikan suatu masalah dan itu juga akan menjadikan mereka terbiasa Ya, untuk memecahkan masalah. Mungkin ada masalah-masalah kecil di dia, Oke. nah, mereka akan bisa menyelesaikan sendiri. Ya. Itu yang bisa saya petik ya. Oke. Mungkin. Nah, kita juga bisa sudah berkolaborasi. Kita bisa Nah, berkolaborasi kerjasama bersama-sama. semakin kuat, Kerjasama ya. semakin kuat, Semakin solid. kerukunan pun Lah, juga iya, seperti iya, iya. itu di Iya, antara iya, kita. betul. Jadi kita enak ya. Oke, jadi pasti ada hikmah ya di balik suatu kasus itu. Betul. Jadi timnya menjadi semakin solid, Betul. kerjasamanya, komunikasi semakin bagus, Betul. ngoten nggih, seperti itu. Nggih, luar biasa Bu Kusnul, terima kasih Sama-sama, Bu Rini. kesempatan pagi hari ini panjenengan meluangkan waktu untuk saya dan Iya. saya bisa sharing dengan panjenengan. Betul. Dan nanti yang positif-positif selalu akan saya ambil dan akan Monggo. saya gunakan di lembaga saya seperti itu. Monggo. Oke. Saya juga berterima kasih telah Iya. mendapatkan pengalaman berbagai pertanyaan Iya. dari penjelinya juga. Oke, terima kasih Bu Kusnul. Demikian wawancara saya bersama dengan Ibu Kusnul Nasikah MPDI. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusnul.